Assalamualaikum Gus. Salam. Lagi nyantai nih Gus ya. Kabarnya nih, sehat nih. Alhamdulillah sehat. Nyantai-nyantai. Jadi Siangan sambil nunggu duhur kan. iya sambil nunggu duhur nih Gus gitu. Kalau ada sesuatu nih Gus yang saya mau tanya juga, Apa tuh? yang soal sekarang kan lagi viral tuh, yang soal berita pesulap merah dengan salah satu ini ya, perseteruan dengan salah satu padepokan gitu. Nah, itu kalau menurut pandangan Islam dari perspektif Gus Kamim, gimana itu Gus? Sebetulnya mengenai ada keajaiban atau miracle atau mungkin supranatural ya kan, atau ilmu metafisika itu sebetulnya bagaimana Gus gitu? Oh, kalau ilmu ini, kalau di Islam namanya khawarikul adah. Jadi khawarikul adah itu kejadian sesuatu yang di luar kebiasaan umumnya. Misalnya orang dari sini kalau perjalanan naik kendaraan ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya bisa menempuh jarak 8 jam. 8 jam. Itu kita kok bisa 15 menit misalnya udah sampai, itu namanya khawarikul adah. Atau misalnya kalau yang dilawan Nabi namanya mukjizat. Dalam Islam sendiri itu ada beberapa hal. Khawarikul adah itu ada yang diridhoi dan diizinkan, ada yang hanya diizinkan tetapi tidak diridhoi. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau diridhoi tetapi tidak diizinkan, nah, itu ada sihir, ada istijrod. Diizinkan tetapi tidak diridhoi. Yang diizinkan tapi tidak diridhoi. Atau misalnya iblis itu minta izin dulu mau goda manusia, tapi kan tidak diridhoi. Contohnya lagi misalnya kalau jadi gini, pertama nih ada mukjizat. Mukjizat itu yang diberikan Allah, khawarikul adah yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Itu yang pertama. Ini diridhoi dan diizinkan. Diridhoi dan diizinkan. Khusus untuk nabi dan rasul ya. Nabi dan rasul. Iya. Nah, terus ada lagi sebelum jadi nabi, misalnya Rasulullah itu dipayungi awan, ya kan? Nggak pernah terus ada beberapa kejadian-kejadian aneh, itu namanya irhas. Nah, itu khawarikul adah sebelum dilantik jadi nabi dan rasul. Nah, terus ada lagi setelah nabi sudah nggak ada atau rasulan ditutup oleh khataman nabiyin wal mursalin, itu terus akhirnya adanya karomah. Misalnya ada kisah-kisah tentang wali-wali yang karomah itu untuk para wali ya. Untuk para wali lah, misalnya seperti ya macam-macam karomah. Misalnya seperti yang di kisah-kisah wali itulah ya gitu. Atau misalnya Ashabul Kahfi itu tidur 39 tahun. Nah, itu masuknya seperti halnya karomah. Atau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an nulis kepada Sungai Nil, terus akhirnya Sungai Nilnya jadi deras lagi mengalirnya, itu diantaranya karomah. Gitu. Nah, itu karomah. Atau misalnya Sayyidina Umar ketika mengingatkan sahabat lain di perang, awas itu ada pemanah padahal posisinya Sayyidina Umar di Mekah, sedangkan sahabatnya di belahan daerah yang jauh, padahal dulu nggak ada HP, nggak ada speaker. Yang nggak terjangkau penglihatan lah ya. Nah, itu namanya karomah. Hal-hal yang seperti itu, itu hal-hal yang disebut karomah. Lah setelahnya lagi ada lagi orang-orang mukmin, orang yang ahli ibadah, dia tidak bermaksiat, dijaga dirinya dari maksiat, maka disebutnya lagi namanya ma'onah. Nah, ada lagi. Nah, ini yang 4 ini berarti tadi irhas, mukjizat, karomah, ma'onah. Nah, ma'onah ini itu untuk orang-orang yang juga bertakwa. Ini yang diridhoi dan diizinkan. Lah ada 2 yang tidak diizinkan tetapi tidak diridhoi. Apa itu? Istijrod. Misalnya orang diberikan kayak sesuatu kebal dan lain-lain, tetapi yang lebih kepada bantuan jin.
Terlepas dari misalnya kemarin ada yang pakai trik dan lain-lain. Iya. Nah itu, atau sihir. Nah, sihir itu pun sendiri dibahas di Quran surat Al-Baqarah 102, tentang bahkan bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, merusak rumah tangga dan lain-lain. Jadi kalau sihir seperti itu. Hanya memang mungkin ada beberapa itu yang pakainya ya mungkin yang kemarin dibahas itu tentang trik dan lain-lain. Okultisme, hipnotis, gendam Jawa, gendam dan lain-lain. Itu cabang-cabangnya lah. Intinya kan memanipulasi, menipu daya mata sebetulnya. Oh, menipu daya mata ya. Nah, itu cabangnya masuk ke sana. Nah, itu melakukan dengan bantuan. Lah kalau istijrat itu apa sebetulnya? Istijrat itu kalau kita bermaksiat atau kadang biasanya dilakukan oleh seseorang berzikir tapi bukan karena Allah. Oh, tapi ada maksud tertentu dari zikirnya itu. Atau misalnya gini, tidak lillahi ta'ala lah. Atau misalnya begini, kalau dalam ilmu zikir sendiri, zikir itu ada dua. Ada zikir yang naiknya ke atas atau disebut ahsani taqwim, malahan zikir yang membawa ke asfala safili. Artinya ada kotoran-kotoran batin. Makanya dalam tasawuf sendiri ada metodologi tahalli tajalli. Ketika hatinya belum dibersihkan, lalu ada dimasuki, dihiasi dengan hal-hal tersebut, bisa jadi nanti kemasukan yang aneh-aneh dan lain-lain. Dalam dikisahkan oleh Syekh Mahmud di Mekah, ketika dulu saya ngaji di Mekah itu ada seorang di Yaman. Itu beliau zikirnya Asmaul Husna, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kata beliau setelah dibaca sampai 10.000 sampai beberapa hari, akhirnya didatangi jin namanya Abdul Latif. Nah, karena tidak ada sanad dia. Lah ini kata Imam Syauri itu, Sufyan Ats-Tsauri itu, bahwasanya orang yang berguru atau melakukan sebuah amalan tanpa guru, gurunya syaitan. Nah, itulah yang membuat akhirnya kena hal-hal yang demikian. Padahal yang dizikirin pun kan dengan lafaz bagus, Asmaul Husna ya. Itu pada saat itulah yang kadang seperti itu. Itu saya dapat kisahnya dari Syekh Mahmud Syirot di Mekah. Jadi beliau bilang hati-hati kalau berzikir itu tidak harus ada sanadnya. Harus ada maksudnya apa. Karena ibarat gelombang itu ada yang ultra, ada yang infra. Kalau kita bicara di gelombang, kalau ultra itu kan gelombangnya naik tuh. Nah, kalau infra malah ke bawah. Hewan-hewannya pun kalau di level infra kan kayak kelelawar. Nah, seperti itu. Lah kalau dalam hadis sendiri kan, ketika engkau melihat ayam berkokok, mendengar ayam berkokok, maka berdoalah karena dia melihat malaikat misalnya. Nah, ternyata filter dari matanya ayam itu, ternyata ayam itu dia diberikan filter untuk melihat sinar ultra. Sedangkan para kelelawar atau makhluk-makhluk malam kadang diberikannya lebih infra. Gitu. Nah, sekarang untuk agar ada sanatnya zikir itu bagaimana tuh? Ya ada gurunya. Jadi kan ada gurunya yang ngajarin, yang dia punya sanat. Kadang ada yang juga yang zikir itu khusus musalsal. Musalsal itu berantai dari Rasulullah, Rasulullah bagaimana sampai kepada yang berilmu tersebut. Itulah manfaatnya ilmu. Jadi tidak hanya mencuri dengar. Misalnya ada majelis di sebelah, terus kita baru mendengar pun dari luar itu pun. Nah, itu kurang afdal ya. Akhlaknya kurang lah. Jadi akhirnya ada pelecehan terhadap ilmu itu, seperti halnya mencuri. Tetapi kalau memang mau belajar, mendatangi guru, talaqi. Kalau tanpa sanad tadi takutnya ada pihak-pihak goib yang masuk ya. Karena kan biasanya kan hal-hal begitu juga butuh penjelasan. Seperti halnya ada Syekh Rohimuddin An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan waktu itu ada orang mau belajar torekoh ke beliau, mau bayat torekoh. Kata beliau, ya sudah, duduk dulu, ngaji dulu. Setelah kamu paham, ngaji, nanti baru kalau mau berpikir mau berijazah torekoh, silahkan. Artinya apa? Ketika kita belum, misalnya dikasih mobil nih, dikasih mobil, ada kuncinya, ada bensinnya full, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Keluar ngabisin bensin, pulang nggak bisa, bensinnya habis, mau ke arah tujuan pun nggak tahu. Nah, yang terpenting adalah tujuannya, tujuan zikirnya kemana. Makanya misalnya ada torekoh itu kan dari kata tarikh, artinya kan jalan, atau jembatan atau jalan lah. Jalannya itu
mau pakai apa, mau pakai jalan yang mana, mau pakai jalan zikir, mau pakai jalan sholat, mau, tapi ada sanatnya, ada sanatnya, harus ya, iya. Tidak asal-asal mengamalkan, karena amal tanpa ilmu Iya. itu batal. Amal tanpa ilmu itu batal. Ilmu tanpa amal itu batil. Ilmu tanpa amal itu batil. Sadak seruduk jadinya ya ilmunya. Contohnya ya. misalnya punya ilmu, ilmunya sholat, cara tata wudhu, apa-apa, tapi nggak pernah Iya. sholat, batil. Oh iya. Nah, atau beramal, tapi mau sholat, iya sholatnya banyak, tapi nggak wudhu dulu, berarti nggak pakai ilmu, batal. Batal. Makanya ilmu tanpa amal batal. Ilmu tanpa amal batal. Ilmu tanpa amal batil. Amal tanpa ilmu batal. Nah, Iya, itu. iya. Jadi segala sesuatu harus ada gitu. ilmunya. Makanya kalau ibaratnya kita melihat fenomena-fenomena tersebut sekarang, ya memang iya ini. sekarang ini apa aja kan bisa masuk on record dan lain-lain untuk kepentingan tanda kutip ya. Ditambah sebetulnya akses-akses untuk alat-alat penipuan begitu itu kan banyak juga. Iya. Terlepas dari itu tadi. Nah, kalau misal nih Gus, saya nonton sulap, saya udah tahu ini saya dibohongin gitu. Saya udah tahu ini dibohongin, ini trik, saya udah tahu. Tapi ini kan untuk hiburan buat saya gitu. Nggak Saya ada senang masalah, gitu. Nggak jadi masalah nggak ada ya. masalah. Nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kan yang ketika itu dipercayai secara sisi spiritual atau sisi secara misalnya ada peramal kan. Oh nanti si masnya nanti akan begini dan begitu, terus diyakini sebagai itu sebagai malah itu yang menjadikan itu yang nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Terus sesuatu penipuan atau trik-trik yang seolah-olah serius tapi dikemas dengan dipoles dengan agama barangkali ya Gus, gimana? Kalau tujuannya itu hanya untuk pemanis saja, tidak ada kepentingan finansial dan lain-lain, atau hanya untuk misalnya ketertarikan jamaah misalnya kan, nah itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi ketika itu menjadi, jadi gini, di Quran surat Yasin ayat 21 ini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutilah orang-orang yang tidak minta imbalan kepadamu, sesungguhnya mereka yang mendapat petunjuk. Artinya gimana? Ketika seseorang itu mempelintir hal-hal secara itu dipertunjukkan dan lain-lain, seperti khawarikul adanya itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau finansial atau macam-macam, itulah yang bermasalah. Nah, itulah yang bermasalah. Tapi ketika itu hanya mendukung supaya, dan biasanya para wali-wali pun atau orang yang ahlul maun, nah itu tidak akan menunjukkan di depan umum. Gitu? Atau di on the record di kamera nih, wah aku gini. Enggak gitu ya biasanya. Jadi sistemnya itu gini. Khawarikul adah itu keluarnya ketika pada saat-saat tertentu yang dirinya sendiri kadang tidak menyadari. Kadang nggak, karena mungkin nggak bisa secara sengaja kepengen gitu, nggak bisa. Ya? Contohnya misalnya Nabi Musa itu dikasih mukjizat untuk membelah lautan. Iya. Apakah setelah besoknya mau membelah lautan lagi itu buat main-main? Nggak bisa. Jalan ke laut nggak bisa begitu. Karena itu hanya terjadi pada saat itu dan on the record pada saat itu. Tidak bisa. Atau misalnya Rasulullah, aku tahu mau belah bulan, nah besok-besok mau belah bulan lagi kan, enggak. Itu karena ditantang dan untuk mentauhidkan orang, membuktikan bahwasanya Allah itu maha benar, maka ditunjukkanlah khawarikul ada. Jadi bukan itu berarti jadi mensupport agamanya, bukan kebalik. Kan kebalik, dengan agamanya mensupport ekonomi dan lainnya, salah memanfaatkan, nggak begitu. Oh gitu ya, makanya saya heran apakah bisa disengaja keluar dipertontonkan. Tidak bisa seperti, bahkan terkadang bahwa para wali-wali itu tidak tahu bahwa dirinya mempunyai karomah tersebut, tidak menyadari. Begitu. Kalau wah ini saya taniatin nanti biar dipertunjukkan ini, wah misalnya bal dan lain-lain dan apa-apa. Kalau selama itu menjadi sebuah seni kebudayaan, pertunjukan dan lain-lain, nggak ada masalah. Yang terjadi masalah adalah ketika itu malah dipelintir kepada sesuatu untuk hal-hal penipuan dan lain-lain. Untuk penipuan, gitu. Jadi segala sesuatu tergantung tujuannya juga ya. Kalau itu menggunakan trik ya, tapi kalau dengan bantuan setan dan lain-lain ya, tetap nggak itu boleh. Sudah nggak boleh. Itu masuknya cabang untuk sihir. Tujuan apa tetap nggak boleh. Iya.
Karena kan dalam Quran surat Al-Jin sendiri ada segolongan laki-laki dari bangsa manusia meminta pertolongan laki-laki dari bangsa jin, dan sesungguhnya itu menambah kesesatan. Jadi minta tolong kepada jin Itu sudah menambah kesesatan. Udah menambah kesesatan. Iya, itu Quran surat Al-Jin itu sudah. Jadi sudah hanya minta tolong, enggak. Ada salah satu guru kami itu, Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah. Beliau punya santri jin, tetapi tidak meminta tolong sama jin. Jadi jin datang itu hanya untuk ngaji, udah selesai. Ya udah, orang nggak diundang, dia yang mau juga gitu kan istilahnya. Terus belajar ya sudah. Itu ada beberapa ulama memang beliau bisa mendawai jin, seperti halnya Rasulullah pun mendawai jin, nggak ada masalah. Tapi tidak meminta pertolongan mereka. Begitu. Ini ada hubungannya dengan ini nggak, Gus? Kan setiap muslim itu kan mendatar ke atas ya, hablum minallah, hablum minanas. Kan nggak ada hablum minajin, Gus. Nah, iya makanya. Jadi itu ada. Nah, jadi gini misalnya. Gitu. Kita ini kan ditakdirkan sebagai khalifatul fil ard. Iya. Khalifatul fil ard itu kan imam. Nah, Allah itu mengtakdirkan kita jadi imam. Lah ketika nanti kita ibaratnya meminta tolong kepada jin, itu seakan-akan posisi imamnya itu jadi makmum. Iya, ya benar. Nah, itu Allah itu tersinggung. Loh, kamu udah tak kasih. Ibaratnya gini, nggak, sampai udah dikasih nih ada rumah dikasih. Nah, tak kasih nih SHM sertifikatnya. Silakan dimanfaatkan rumahnya beserta fasilitasnya, itu ada pembantunya. Kalau mau tahu apa-apa, itu sudah disiapkan semua. Tiba-tiba dibalik posisinya. Oh iya. Yang sampeannya tidak tidur di rumah itu, Saya tidak. malah di depan gerbang. Ya. Nah, Jadi, itu berarti kayak apa ya? Melecehkan apa yang sudah dikasih. Iya. Tidak Kan bersyukur dengan manusia apa yang yang dikasih. derajatnya tertinggi sebagai khalifah fil ard, tapi malah minta tolong ke bangsa yang lain gitu. Terus kalau dalam Al-Fatihah sendiri kan kita kan iya karena abu dua, iya karena stain itu kan ada taukid. Jadi artinya apa? Sungguh-sungguh aku hanya kepada Allah mintanya, tidak dengan selain Dia gitu loh. Gitu. Jadi ya sementara mungkin itu Iya. kan Cukup. Makasih banget nih Gus. Ya, Mas, ya, mumpung siap. Gus kami ini ya. Santai mumpung. Ya, alhamdulillah. Ini juga udah mau Soalnya masuk. ketemu sama sampean kan susah banget Gus gitu. Iya, wes. Siap. Oke. Next barangkali lain waktu kalau ada perlu boleh ya Gus ya. Oh, boleh. Ayo. Siap. Ya udah, kita udah mau masuk. Udah mau dulu nih Gus. Yuk. Makasih sekali Gus. Assalamualaikum. Assalamualaikum.